Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih buat teman-teman yang udah bergabung di live kali ini. Udah lama ya nggak live. Nah, kali ini saya bakal membahas tentang ya hal-hal yang sederhana ya, yang mungkin kita semua udah tahu, jadi untuk mengingatkan lagi aja. Nah, jadi ini ada makanan yang baik dikonsumsi saat perut kosong. Nah, jadi makanan ketika perut kosong. Nah, perut kosong ini terutama itu di pagi hari ya. Nah, ketika pagi hari gitu, ketika kita bangun tidur, itu kan gak dianjurkan untuk makan makanan yang berat gitu. Jadi perlunya kita tahu asupan apa aja sih yang bisa kita konsumsi ketika perut kita dalam keadaan kosong kayak gitu. Nah, jadi ketika perut kosong itu makanan yang harus dikonsumsi itu tentunya yang dia pertama itu mudah dicerna pastinya. Jadi memang yang harus mudah untuk dicerna, kemudian juga yang berfungsi melancarkan pencernaan dan juga untuk melancarkan sistem tubuh kita gitu, supaya dia bisa bekerja secara optimal sepanjang hari kayak gitu. Dan ketika saat ini itu penting banget. Jadi ketika makanan yang di awal kita konsumsi itu bisa menentukan produktivitas kita sepanjang hari itu. Karena itu kenapa pentingnya untuk sarapan gitu. Jadi kebiasaan yang salah gitu yang sering dilakukan ketika perut dalam keadaan kosong, kita itu malah jadi kita tuh melewatkan waktu sarapan. Nah, itu yang salah. Jadi alih-alih buat diet untuk menurunkan berat badan, malah justru bisa sakit jika memang kebiasaan gitu perut itu dalam keadaan kosong, atau kita beraktivitas tanpa sarapan. Nah, juga kalau sarapan itu sebenarnya nggak perlu makan makanan yang berat gitu. Jadi cukuplah makanan yang memang dia bernutrisi pastinya, kemudian juga yang dia bisa melancarkan pencernaan dan kaya serat yang pastinya mengenyangkan, supaya kita itu nggak kalap makan di siang hari. Nah, jadi justru kalau misalkan kita itu melewatkan makan di pagi hari kayak gitu, kita kekurangan nutrisi di pagi hari, pertama pastinya kita itu bakal cepet ngantuk. Jadi cepet ngantuk itu bukan hanya ketika kita kebanyakan makan gitu. Jadi ketika kita kurang makan juga pastinya bakal ngantuk, lemes gitu, apalagi kalau yang punya anemia gitu. Terus juga ketika siangnya itu pasti bakal kalap makan. Nah, jadi langsung aja makanan yang baik dikonsumsi saat perut kosong. Di sini saya udah list ada beberapa ya, ada 9. Nah, dan ini kita jelasin satu-satu. Nah, jadi yang pertama itu air hangat. Nah, pastinya air hangat itu dia 0 kalori ya, gak ada kalorinya. Nah, dan kenapa kita itu minum air hangat? Nah, jadi air hangat itu walaupun dia kelihatannya sepele gitu, sederhana, air hangat doang gitu, apa sih manfaatnya buat tubuh kita? Jadi itu banyak banget. Ketika kita bangun tidur, kita memang sebaiknya gitu dianjurkan untuk minum air hangat. Supaya apa? Pertama, supaya pencernaan kita itu lancar, karena air hangat itu membantu proses pencernaan. Nah, karena air hangat itu pastinya membuat suhu tubuh itu tinggi gitu. Nah, dan juga selain itu, dengan minum air hangat, misal kalau kita itu lagi nggak fit, kayak pilek gitu, kemudian lagi sakit tenggorokan, jadi air hangat itu berfungsi untuk mempercepat laju perjalanan dari lendir itu. Jadi kayak lendir itu yang nyangkut misal di rongga hidung atau di kerongkongan, dia itu bisa cepat luruh gitu. Jadi dia nggak lama-lama untuk mampet kayak gitu, mampet di rongga hidung atau di kerongkongan. Nah, selain itu juga bagi yang punya sakit ini gigi gitu. Nah, ketika kita minum air hangat, jadi itu tuh menjaga sebenarnya tambalan dari gigi itu. Karena kalau misalkan minum
kayak air yang terlalu dingin gitu kan. Kalau tambalan gizi itu nggak baik ya gitu, minum air atau makanan yang terlalu dingin atau yang terlalu panas, maka air hangat itu bisa jadi solusinya. Nah, kemudian air hangat ini juga membantu dalam proses diet gitu. Jadi dengan kita minum air hangat yang cukup gitu setiap harinya, itu proses diet kita itu bakal lebih lebih lancar kayak gitu, lebih baik. Dan juga air hangat ini berfungsi untuk supaya kenyang lebih lama gitu, jadi menahan lapar. Nah, teman-teman tahu nggak, setiap pagi kalau misalkan bisa memperhatikan, jadi ketika di pagi hari itu sering kan kita itu ngerasa lapar. Nah, karena hormon grelin atau hormon yang bikin rasa lapar itu lagi meningkat. Nah, kalau misalkan hormon itu lagi meningkat, apa sih yang harus kita lakuin? Jangan makan makanan berat, coba dulu minum air hangat. Nah, dengan minum air hangat itu, jadi itu hanya lapar palsu, sebenarnya kita belum begitu lapar dan belum begitu perlu untuk makan. Nah, justru di pagi hari itu adalah waktunya untuk bersih-bersih organ gitu, artinya untuk waktu pembuangan gitu. Jadi waktunya kita untuk buang air besar, buang air kecil kayak gitu, itu adalah di waktu pagi. Jadi jangan memperlambat kerja dari sistem pencernaan itu dengan kita makan makanan yang terlalu berat, karena nanti proses pembersihan atau detox tubuh itu, proses BAB itu tuh bakal terhambat karena organ lainnya itu bakal bekerja lebih keras untuk mencerna makanan. Nah, jadi pembahasan tentang air hangat aja udah banyak banget ya. Nah, apalagi ditambah air madu hangat, jadi ditambah madu. Nah, madu itu sendiri, itu kan kita udah tahu ya banyak banget manfaatnya. Nah, dengan mencampurkan 1-2 sendok makan madu ke dalam air hangat, bukan air panas ya, jadi air yang hangat sekitar 40 derajat gitu atau lebih dikit. Nah, jadi dengan minum air madu hangat itu melancarkan pencernaan banget, dan juga madu memiliki banyak nutrisi kayak vitamin, mineral gitu. Kemudian kandungan gula alaminya pada madu itu bisa menambah energi kita. Juga bagus dikonsumsi untuk yang menderita asam lambung atau MAH gitu. Nah, jadi dengan minum air madu hangat ini, dia selain bisa menghambat rasa lapar ya, karena kan pasti kalau pagi-pagi tuh lapar. Nah, dengan minum air madu hangat itu bagus banget untuk penderita gastritis gitu, penderita asam lambung. Nah, itu bagus untuk ngerutinin minum air madu hangat ini. Nah, lanjut ke satu lagi, ada minyak zaitun. Nah, minyak zaitun ini itu udah banyak banget risetnya, penelitian bahwa dengan minum 2 sendok minyak zaitun murni ya, minyak zaitun yang murni tanpa campuran setiap pagi hari, itu bisa membantu melancarkan metabolisme tubuh kita, melancarkan peredaran darah kita, kemudian mencegah terjadinya penyakit kardiovaskuler, jantung, pembuluh darah gitu, dan juga menghindari dari risiko penyakit Alzheimer. Nah, jadi penyakit Alzheimer, penyusutan pada otak gitu. Dan pastinya itu menghindari dari sakit kolesterol gitu kan, darah tinggi gitu, terus diabetes, pokoknya berbagai penyakit degeneratif. Saya sendiri pernah buat ya, jadi KTI tentang minyak zaitun ini untuk kardiovaskuler, dan itu memang benar-benar bagus banget gitu. Minyak zaitun ini udah diteliti di dunia gitu, udah diakui bahwa memang bagus banget untuk kesehatan. Jadi cukup 2 sendok makan aja minum minyak zaitun, terus ditambah dengan air hangat, itu dirutinin setiap pagi, itu berdampak besar banget untuk kesehatan. Nah, dan pastinya dengan minum minyak zaitun ini dia akan melancarkan pencernaan ya, dan juga dia sebentar ya, skip takut apa sih datang ya.
skip bentar ya teman-teman. Itu ya peralatan itu. Kasihan nanti ya dikasih makan. Nah. Oke, kita lanjut lagi. Jadi dari minyak zaitun ini dia bagus untuk penderita GERD, mah gitu. Jadi minyak zaitun ini dia akan meningkatkan HDL atau lemak baik gitu di tubuh kita, dan juga berfungsi untuk mengangkut lemak jahat atau LDL, kemudian seperti penumpukan plak-plak pada pembuluh darah. Jadi itu di pinggir, di sisi-sisi atau di dinding pembuluh darah itu kan biasanya ada penumpukan plak kalau misalkan kayak kita sering makan makanan yang berlemak, jeroan kayak gitu. Jadi makan makanan fast food. Nah, itu jadi bisa menyebabkan penumpukan plak, dan lama-lama itu bisa jadi stroke gitu. Kemudian bisa jadi kolesterol gitu, dan pokoknya macam-macam penyakit gitu ya. Nah, jadi dengan mengkonsumsi minyak zaitun ini itu bisa membawa gitu ya lemak jahat itu, kemudian plak-plak pada pembuluh darah, jadi membersihkan pembuluh darah itu. Jadi memang minyak zaitun ini top banget gitu, Masya Allah. Walaupun dia hanya cairan minyak, tapi ini kan minyak termasuk dalam minyak yang Allah berkahi, yaitu minyak zaitun. Jadi itu memang penting banget untuk kita, selain memang untuk menjaga kesehatan, juga meneladani dari sunnah Nabi SAW untuk mengonsumsi minyak zaitun, madu gitu. Kemudian next itu VCO, Virgin Coconut Oil. Nah, jadi Virgin Coconut Oil ini itu juga udah banyak banget penelitiannya yang bagus dikonsumsi. Jadi kalau di Indonesia sendiri itu pasti familiar banget sama minyak kelapa gitu. Dan minyak kelapa sendiri ini juga memang udah udah dirutinin banget dari istilahnya resep sehatnya sejak zaman dahulu gitu. Kalau misalkan VCO ini emang bagus banget untuk kesehatan gitu, kesehatan tubuh, kemudian kecantikan, jadi untuk perawatan kulit, tubuh gitu, untuk memasak dan sebagainya gitu. Bahkan perawatan kecantikan gitu kayak sabun, kemudian berbagai macam kosmetik juga banyak dari VCO, karena emang VCO ini kaya banget manfaatnya, mengandung asam lemak jenuh, omega 3, 6, 9 gitu, yang baik banget untuk kesehatan. Minyak zaitun juga baik untuk kesehatan otak gitu. Dan ketika emang dikonsumsi oleh ibu hamil, ibu menyusui, ketika dikonsumsi ibu hamil pastinya bakal berdampak untuk kesehatan si ibu dan juga kesehatan si janin kayak gitu, dan juga untuk kesehatan otaknya, dan juga melancarkan persalinan, menambah ASI kayak gitu. Jadi juga VCO ini pastinya untuk VCO ini untuk ini juga ya, kolesterol juga gitu, diabetes. Kemudian juga sama dengan minyak zaitun menurunkan risiko penyakit kardiovaskuler gitu, Alzheimer. Jadi banyak banget manfaat dari VCO sendiri. Nah, di pagi hari gitu dengan kita mengkonsumsi 1-2 sendok makan VCO itu akan melancarkan pencernaan juga. Nah, baiknya gitu, ketika kita mengonsumsi VCO sebelum makan siang gitu, kayak sejam sebelum makan siang, itu kita nggak bakalan kalap makan. Jadi kita bakal makannya itu nggak kalap, nggak banyak-banyak gitu. Jadi secukupnya. Karena apa? Karena memang udah didoping sama VCO ini, jadi itu bisa mengenyangkan gitu, jadi mengenyangkan lebih lama, dan juga dia memang berfungsi untuk melancarkan pencernaan. Jadi bagus banget untuk liver, bagus untuk lambung, kemudian untuk pencernaan gitu, ini bagus banget. Nah, pilih minyak zaitun atau VCO bisa deh di-combine keduanya. Nah, ini gitu ya salah satunya. Jadi ini VCO Plus. Nah, VCO Plus itu ini kombinasi dari minyak zaitun sama VCO gitu. Jadi ini bisa diminum setiap pagi 2 sendok makan aja, dan lebih baik lagi dikonsumsi 2 kali sehari itu ketika
bangun tidur gitu, baru bangun tidur sama mau tidur lagi gitu atau malam. Nah, dan sebelum lupa ya, jadi dengan mengkonsumsi minyak zaitun, VCO gitu di malam hari itu bisa membuat kita tuh tidur itu lebih ini gitu, lebih nyenyak dan lebih optimal gitu tidurnya. Begitu. Oh ya, terus kelewatan lagi di air hangat ini ya. Dengan kita mengkonsumsi air hangat itu kita juga bisa meredakan nyeri-nyeri di badan gitu, kayak misalkan pegel-pegel gitu ada akibat aktivitas seharian gitu ya. Ketika minum air hangat, sebenarnya minyak zaitun dan VCO juga, jadi dia itu bisa meredakan artritis gitu, jadi peradangan pada sendi gitu, peradangan ketika ini kan nyeri-nyeri pada badan gitu, karena air hangat itu dia melancarkan peredaran darah. Nah, jadi ketika tubuh kita itu lagi sakit-sakit, nyeri otot kayak gitu, itu kan berarti ada otot yang dia, kalau mungkin bahasa Jawanya merengkel ya, terus kalau bahasa ininya penumpukan asam laktat. Nah, jadi dengan kita minum air hangat itu bakal melancarkan lagi peredaran darah sehingga rasa nyeri-nyeri itu pun hilang gitu. Nah, kemudian air hangat udah, air madu, minyak zaitun, VCO, lanjut ke buah-buahan segar. Nah, jadi pastinya ketika kita makan pagi gitu, sarapan ketika perut kosong, emang bagus diisi dengan makan makanan yang ringan, termasuk salah satunya buah-buahan. Nah, semangka sama pepaya. Nah, jadi semangka sendiri itu tuh bisa membuat kita hilang candunya terhadap gula gitu, karena semangka sendiri itu kan udah mengandung gula alami, air gitu kan yang banyak, terus ada vitamin dan mineral juga, terus ada lagi namanya tanin gitu yang dia bermanfaat untuk mengurangi resiko terjadinya penyakit jantung gitu, kardiovaskuler. Nah, begitu juga dengan pepaya gitu. Nah, pepaya ini pasti kita semua udah tahu ya bahwa pepaya ini bagus untuk melancarkan pencernaan itu, dan juga memang bagus, banyak banget manfaatnya untuk kulit gitu, untuk kesehatan kulit. Nah, jadi ini bagus banget dikonsumsi di pagi hari supaya memang pencernaan lancar. Juga ini buah-buahan detox ya, buah-buahan detox. Jadi ini tuh bisa mendetoks tubuh kita gitu. Nah, sebenarnya tubuh kita kan memang bisa detox secara alami ya, tapi dengan bantuan dari makanan itu bakal lebih bagus lagi gitu, karena memang asupan antioksidan ini penting banget. Nah, minyak zaitun mengandung antioksidan, madu, buah-buahan segar, VCO, sumber antioksidan. Lanjut ke kacang-kacangan. Nah, jadi makan kacang-kacangan ini juga bagus di pagi hari. Nah, pastinya itu sebelumnya minum air putih hangat dulu. Terus kacang-kacangannya seperti almond ya, jadi almond itu tapi direndam dulu semalaman gitu, jadi semalaman direndam, paginya itu bisa kita blender jadi susu almond, dan itu bagus banget dikonsumsi di pagi hari. Nah, jadi udah pada tahu ya manfaat dari almond itu banyak banget untuk kesehatan ibu, anak, kemudian juga dia makanan yang mengenyangkan juga gitu. Jadi almond, kemudian pistachio itu bagus, kacang-kacangan yang bagus dikonsumsi di pagi hari gitu. Nah, dan kacang-kacangan ini bisa dicampurin dengan ini nih, bubur gandum, oatmeal atau talbina. Nah, jadi teman-teman pasti udah tahu ya, bubur gandum itu udah banyak banget yang kemasan, tapi kalau bisa teman-teman cari yang memang tanpa tambahan gitu, jadi emang benar-benar murni dari gandum yang udah diolah pastinya ya, karena kalau gandum itu sendiri nggak bisa dikonsumsi kecuali harus diolah dulu gitu. Kemudian oatmeal gitu, oatmeal bagus untuk kesehatan jantung. Kemudian talbina ini atau disebut dengan bubur barley, jadi bubur barley, oatmeal gitu, bubur gandum itu bagus karena ini kaya dengan serat gitu, vitamin, mineral, kemudian kaya serat, kemudian serat pangan juga gitu ya, dia mengandung karbohidrat yang emang bagus gitu dikonsumsi.
jadi mungkin sebagai pengganti nasi ya. Nah itu jadi juga emang mengenyangkan. Nah dan lebih kenyang lagi kalau misalkan kayak dicampur dengan kacang-kacangan, dicampur dengan buah kering. Nah buah kering seperti kurma atau kismis. Nah kurma dan kismis ini bagus banget untuk pencernaan, juga bagus untuk kesehatan otak gitu. Nah dan dengan mengkonsumsi kurma ini juga, kurma ini mengandung gula alami ya, dan itu menambah energi. Kemudian juga dia karbohidrat kompleks. Nah karbohidrat kompleks jadi dia nggak bikin gula darah kita meningkat langsung secara tajam gitu. Jadi dengan makan kurma ini gula darah kita tuh bakal naik secara perlahan, jadi kita nggak bakal pusing. Kalau misalkan yang punya diabetes ya nggak bakal pusing karena gula darah tiba-tiba melonjak, atau ngantuk karena gula darah tiba-tiba melonjak gitu, enggak. Jadi dia secara perlahan lah gitu mengisi energi kita. Nah itu bagus, ditambah dengan bubur gandum, oatmeal, talbina, ditambah kismis, itu enak banget. Nah kemudian dibikin air naki nih. Nah air naki, jadi air naki itu mungkin teman-teman udah pada tahu ya, dan yang belum tahu itu kurma yang kita rajang-rajang, dibuang bijinya, kemudian kita rendam semalaman di dalam air gitu ya, di dalam air biasa, air mateng. Nah itu kita simpen di dalam gelas atau dalam botol, tapi disisain sedikit aja ruang gitu, jadi airnya tuh jangan penuh-penuh. Nah itu nanti terus ditutup itu semalaman. Nah paginya itu bisa diminum, dan itu bagus banget, sumber elektrolit tuh. Jadi sumber elektrolit, kemudian juga sebagai tenaga juga gitu, sumber energi, juga banyak vitamin dan mineral di situ, dan juga pastinya melancarkan pencernaan, dan itu adalah sumber prebiotik ya, sumber jadi zat gizi yang baik gitu. Jadi air naki ini juga sunnah dari Rasulullah SAW, itu air naki. Nah kemudian ini ada juga sari buah lemon, pastinya itu familiar banget untuk teman-teman yang suka diet gitu kan, lemon, karena lemon bisa melunturkan lemak gitu. Nah tapi jangan salah kaprah, karena lemon ini bukan mama lemon ya, bukan mama lemon. Jadi lemon itu nggak sesimpel itu untuk dia bisa melarutkan lemak-lemak jahat dalam tubuh kita, enggak. Tapi lemon itu adalah sumber antioksidan, jadi dia tuh kaya antioksidan yang bagus banget untuk melancarkan pencernaan kayak gitu. Kemudian juga dia dia bagus ketika bagus untuk lambung kayak gitu, ketika emang dikonsumsi dengan air hangat ya. Jadi lemon dicampur dengan air hangat ya, lemon plus air hangat ini bagus dikonsumsi di pagi hari. Nah ini jadi untuk detox tubuh itu lebih ke situ sih, lebih detox tubuh. Kalau untuk melunturkan lemak itu efek selanjutnya, karena memang lemon ini sumber antioksidan, yang pastinya sumber antioksidan itu adalah musuh utamanya si lemak itu tersebut. Nah jadi gimana teman-teman? Oh iya, satu lagi pastinya ya yang baik lagi dikonsumsi itu adalah air zam-zam. Nah air zam-zam itu pastinya di segala kondisi ya, itu bagus banget untuk pengobatan berbagai macam penyakit gitu, karena kita juga bersumber dari zat-zat yang Allah berkahi, makanan yang Allah berkahi, minuman yang Allah berkahi. Salah satunya itu adalah air zam-zam. Nah jadi air zam-zam ini pastinya gitu, kalau air hangat aja bagus, apalagi air zam-zam. Jadi ini juga bagus dirutinin kita gitu. Nah jadi kalau misalkan teman-teman lagi dalam program diet gitu, nah pastikan makanan dan minuman ini itu masuk ke dalam menu harian sarapan kalian. Karena memang apa sih prinsipnya dari diet itu? Diet itu kan biasanya
ringkasnya gitu, simpelnya itu untuk menurunkan berat badan, tapi pastikan menu diet gitu, kemudian aktivitas diet itu yang dia bisa dilakukan jangka panjang gitu, jangan cuman seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, udah gitu udah. Nah justru tujuan kita itu adalah pertama itu harus sehat. Kalau misalkan kita sehat, berat badan kita tuh pasti ideal gitu, dan idealnya tiap orang itu beda. Kalau olahragawan pasti dia punya bobot yang lebih berat gitu dari biasanya, karena dia massa ototnya lebih besar gitu. Nah dan kalau misalkan yang punya aktivitas biasa kantoran gitu, mungkin bisa menjalani diet yang cuma sarapan dengan makanan ini doang. Tapi kalau untuk yang pekerja berat gitu, pekerja di lapangan, itu pastinya membutuhkan asupan yang lebih besar lagi. Nah jadi itu makanan-makanan ini tuh disarankan ketika emang kita 1 jam 2 jam setelah bangun tidur. Nah setelah kalau misalkan udah 3 jam, 4 jam, 5 jam, ketika emang kita tuh merasa lapar, itu kita tambah lagi dengan asupan yang emang bergizi gitu. Dan prinsip dari sehat itu sebenarnya memenuhi pastinya 3 zat makronutrien, yaitu karbo, protein, lemak, dan juga zat-zat mikro lainnya. Nah kalau misalkan itu udah terpenuhi, insya Allah sehat. Karena yang pasti satu lagi itu adalah mindset atau pola pikir kita yang juga harus sehat. Jangan pernah takut, takut nih makan makanan yang kayak gini pasti langsung gemuk, makan makanan yang kayak gini pasti langsung sakit. Nah itu sebenarnya mindset kita itu juga harus diperbaiki. Jadi kita harus punya mindset yang sehat kalau emang kita mau hidup sehat. Jadi itulah kenapa orang-orang yang makanannya itu biasa aja, yang makannya mungkin setiap hari itu makan makanan karbo, lemak, protein tinggi, junk food dan lain-lainnya, kenapa mereka sehat-sehat aja, sementara kita yang makan makanan yang sehat tapi kok masih ada gitu penyakit yang bersarang. Pastinya qadarullah, itu semua ujian dan kesembuhan itu hanya milik Allah. Kemudian yang kedua juga, kemungkinan pola pikir kita itu masih banyak ketakutan di dalamnya. Jadi jangan ada rasa takut yang berlebihan kayak gitu. Jadi kita selalu stay safe, stay healthy, juga selalu stay positif gitu. Jadi jangan ada pikiran yang yang terlalu overthinking terhadap kesehatan kayak gitu. Karena memang kalau pikiran kita sehat, kita juga pasti sehat. Jadi kalau kamu berpikir sehat, maka kamu akan sehat, kan gitu ya prinsipnya. Nah jadi ini tuh cuma mengingatkan aja, pasti teman-teman itu udah familiar banget dengan ini semua. Jadi apakah ini semua itu harus dikonsumsi dalam 1 hari? Enggak ya, jadi pilih aja 2 atau 3 gitu dalam sehari. Misal konsumsi minum air hangat, kemudian ditambah dengan makan kurma kayak gitu. Terus besoknya minum air hangat, minum minyak zaitun, kemudian minum bubur gandum atau bubur talbina kayak gitu. Jadi semua dikombinasikan gitu, nggak perlu ada teori-teori yang ribet. Yang penting kalian udah tahu itu prinsipnya, itu makanan yang sehat, ya udah gitu, tinggal kita kombinasikan sendiri gitu. Oke, mudah-mudahan live yang cuman sebentar ini itu membantu gitu dan bermanfaat untuk teman-teman. Insya Allah ini bakal di-share di ini ya, IGTV, insya Allah bakal di-share untuk teman-teman yang belum nonton atau yang baru nonton gitu. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.